Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita berjumpa lagi di materi kedua dari keamanan pangan jurusan APHP. Nah, untuk materi yang kedua ini, Ibu akan menjelaskan tentang bahan tambahan pangan. Kalian sudah tahu belum bahan tambahan pangan? Ya, biasanya bahan tambahan pangan itu tertera di bagian komposisi di dalam kemasan makanan. Ya. Nah, bahan tambahan pangan itu ya adalah bahan atau campuran yang secara alami bukan merupakan bagian dari bahan baku pangan tersebut, tetapi bahan yang sengaja ditambahkan ke dalam pangan yang diolah. Nah, kalian tahu nggak tujuannya? Tujuan dari penambahan BTP atau bahan tambahan pangan yang pertama adalah meningkatkan kualitas pangan. Yang kedua adalah untuk meningkatkan cita rasa. Selain itu, kita juga bisa menambahkan bahan tambahan pangan itu agar bahan tambahan pangan tersebut mempunyai nilai jual yang lebih tinggi. Nah, masih ada lagi nggak ya? Ternyata di samping itu, ketika makanan itu ditambahkan dengan BTP, bisa juga lebih memperpanjang masa simpan makanan tersebut. Oke? Penggolongan bahan tambahan pangan berdasarkan sumber atau asalnya itu ada dua. Yang pertama adalah bahan tambahan pangan alami, karena berasal dari bahan-bahan alami. Kalau kita lihat kunyit, ya, nah itu bisa menghasilkan pewarna berwarna kuning, ya, pewarna makanan yang berwarna kuning. Selanjutnya kita mau buat mie yang warnanya hijau, kita bisa mengekstrak atau membuat jus, ya, pewarna dari bayam. Atau kita pengen warna ungu, kita bisa mengambilnya dari buah bit dan seterusnya. Nah, selain itu, tidak hanya pewarna makanan saja yang bersifat alami, produk-produk pangan seperti manisan, asinan, nah itu kita menggunakan produk-produk yang menggunakan bahan tambahan pangan yang bersifat alami, karena berasal dari bahan alam. Penggolongan BTP yang kedua adalah BTP sintetis. Nah, BTP sintetis ini adalah BTP yang berasal dari bahan-bahan kimia. Contohnya adalah MSG. Pernah dengar nggak MSG? Monosodium glutamat, atau kita juga mengenalnya dengan mononatrium glutamat. Nah, bahasa dagangnya adalah vetsin atau micin. Nah, triumsiklamat yang biasanya dipakai untuk pemanis buatan, ada juga asam benzoat yang biasanya dipakai sebagai pengawet. Nah, itu adalah contoh-contoh bahan pangan yang bersifat sintetis. Jenis-jenis bahan tambahan pangan yang pertama adalah pemanis, baik yang alami ataupun yang buatan. Yang kedua ada juga pewarna, ya. Kemudian ada juga yang ketiga adalah pengawet, ya, pengawet bahan makanan atau pengawet olahan bahan pangan, ya. Selain itu juga ada penguat rasa, ya, atau penyedap rasa bahasa lainnya. Ada juga untuk pengemulsi, pemutih, pengeras, pengembang adonan, antioksidan dan yang lain-lain. Nah, itu semua termasuk golongan bahan tambahan. Panganannya seperti ini adalah snack atau makanan ringan, dan yang ini adalah minuman yang sering kita jumpai di pasaran. Nah, kita akan mencoba mengidentifikasi BTP atau bahan tambahan pangan apa saja yang ada di dalam makanan ini. Nah, kita bisa melihatnya di bagian komposisi, ya. Biasanya ada di belakang pangan ini. Nah, untuk yang minuman juga sama. Di sini di bagian komposisi akan dijelaskan bahan tambahan pangan apa saja yang ada di sini. Nah, kita ambil yang pertama ini misalnya. Yang pertama ini namanya adalah mix nut and snack, ya.
Nah, ternyata di dalam mix nuts and snack ini rasa sambal geprek ya. Nah, ternyata komposisi bahan utamanya adalah kacang polong, kacang tanah ya, namanya saja mix ya, campuran. Ada juga makaroni. Nah, ternyata di sini dituliskan bahan tambahan pangan yang tertera di sini adalah MNG atau mononatrium glutamat. Nah, ini sebenarnya sama dengan MSG, fungsinya adalah sebagai penguat atau penyedap rasa. Itu ada kodenya E621. Nah, kemudian ada lagi gula ya, sebagai pemanisnya. Selain itu ada garam dan paprika. Nah, di sini ada juga BTP dinatrium inosinat E631 dan dinatrium guanilat E627. Nah, di sini ada beberapa BTP yang ada di dalam snack ini. Nah, kemudian yang kedua, nah di sini ini makanan yang sering kita jumpai di warung-warung ya, makanan yang snack yang berasal dari singkong. Nah, bahan utamanya kita lihat di sini. Bahan utamanya adalah cassava atau ketela pohon, singkong ya. Nah, di sini ada BTP yang tertera di sini adalah gula ya, terus kemudian garam, MSG atau monosodium glutamat ya. Selain itu ada coloring carmine ya. Ini pewarna kuning ya. Jadi Cl75470. Nah, selain itu ada pemanis namanya stevia glycosida. Dan yang terakhir ada beef powder ya, atau bubuk kaldu ya. Ya, ini masing-masing semuanya ini adalah bahan tambahan pangan yang ada di dalam snack. Nah, bagaimana dengan yang minuman? Minuman ini sering kita jumpai juga di warung-warung atau di supermarket, minimarket ya. Minuman yang sangat familiar. Nah, ternyata di dalam minuman ini juga ada beberapa BTP-nya. Nah, kita baca dulu. Untuk bahan utamanya adalah bulir jeruk ya. Jadi di sini bulir jeruk, sementara BTP-nya adalah gula. Terus kemudian sebagai pemanis ya, asam sitrat ya, asam sitrat atau di sini tertulis trinatrium sitrat. Fungsinya adalah sebagai penguat atau pengatur keasaman. Dan di sini ada pewarna ya. Pewarnanya beta karoten Cl75130. Nah, di dalam snack yang saya pegang ini ya, dan di seluruh makanan-makanan kemasan itu biasanya disertakan bahan tambahan pangan. Tujuannya adalah untuk pemasaran dan meningkatkan mutu dan nilai jual serta nilai ekonomis dari makanan tersebut. Selanjutnya adalah tentang aturan penggunaan BTP. Nah, di dalam aturan penggunaan BTP ini fungsinya adalah untuk mengetahui dampak negatif yang ditimbulkan ketika penggunaan BTP itu melebihi nilai ambang batas atau batas maksimum penggunaannya per hari dan per kilogram berat badan atau yang dikenal dengan ADI, Activity Daily Intake. Nah, itu semuanya bisa dicek di Ayo Cek BTP yang ditentukan atau dibuat oleh Direktorat Standarisasi Produk Pangan dan bisa diunduh atau di-download di Play Store. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk mengetahui seberapa batas maksimum BTP yang boleh digunakan oleh manusia. Dan untuk siapa? Untuk pengawas, bisa untuk produsen, dan tentunya bagi kita sebagai konsumen. Nah, demikian untuk aturan penggunaan BTP. Semoga bermanfaat dan kalian bisa belajar di rumah dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.